Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada statement dari politisi PDIP di gedung DPR RI, khususnya Komisi 1 ketika mengadakan rapat bersama dengan jajaran petinggi Tentara Nasional Indonesia. Kita simak dulu, nanti kita bahas komentar dari politisi PDIP ini yang terkait dengan pasca Pilpres 2024. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Utut Adianto, meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mewaspadai potensi penggerudukan Bawaslu RI di tengah hasil pemilu 2024. Silakan. Terima kasih Ibu Pimpinan, teman-teman anggota Komisi 1 yang sangat saya hormati. Bapak Panglima, Pak Kasat, Pak Kasal, Pak Kasau, dan Pak Kabais, serta seluruh jajaran. Yang kedua, ini titik krusial. Kita punya pengalaman pahit di tanggal 21-22 Mei 2019. Persisnya 5 tahun silam, Bawaslu digeruduk. 2 hari 2 malam, 8 jiwa melayang. Ketika orang meninggal, jangan pernah menghitung hanya. Karena satu meninggal, apalagi itu misalnya adik kita, orang tua kita, itu pasti traumatik. Mohon ini menjadi perhatian Panglima dan para kepala staf. Sekali lagi mohon, kalau dari orang seperti saya, setiap siklus ada pemenangnya. Beri kesempatan kepada pemenang untuk menyusun sebaik-baiknya dan selancar-lancarnya. Ini pemahaman saya selaku pribadi, selaku olahragawan. Kalau ada yang mati, bahasa Jawanya tutu sana tutu kanang, nek mati aku sing kelangan. Mudah-mudahan ini ada bagian dari tugas Bapak 1-2 bulan ke depan. Utut Adianto, politisi PDIP. Yang pertama, terkait tadi menyinggung bagaimana situasi keamanan pada saat pasca Pilpres 2019 yang lalu. Pak Utut menggambarkan kekacauan ketika itu sampai memakan 8 korban jiwa. Saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu maksudnya Pak Utut ini. Apakah meminta aparat TNI Polri kita untuk waspada, untuk mengantisipasi itu agar tidak terjadi? Ataukah saya ada curiga juga, tangkapan saya seolah-olah ini mengancam. Ada aura hawa ancaman terkait potensi ricuh pasca Pilpres 2024 ini. Mengapa saya katakan dan saya menangkap aura itu? Karena tahun ini, Pilpres hari ini 2024 ini PDIP dalam posisi yang siklusnya kalah. Jagonya PDIP kalah. Ganjar Mahfud keok dari pasangan 02. Kalau maksudnya adalah meminta aparat TNI Polri untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi lagi hal serupa, maka mestinya Anda, Pak Utut, mestinya Anda, baik dari forum tersebut ataupun pada kesempatan yang lain, mestinya ikut berusaha membantu aparat TNI Polri kita, memberikan warning, mengumumkan kepada publik, mengumumkan kepada pengikut PDIP, kepada pemilih Ganjar Pranowo, untuk tidak ikut-ikutan unjuk rasa demo di komplek gedung DPR RI ataupun di komplek gedung KPU. Kalau memang niatnya tulus, ingin mencegah agar kerusuhan yang bisa menimbulkan korban jiwa tidak terjadi, sebagaimana 2019 yang lalu. Tapi apakah ada seruan itu dari Pak Utut atau politisi PDIP yang lain? Sampai detik ini saya belum melihat itu. Kalau yang betul-betul tulus, bahwa itu dimaksudkan sebagai sebuah warning sosial, sebagai sebuah warning yang berlaku secara umum, bukan sedang mengancam, bukan sedang mengancam TNI Polri. Bahwa potensi itu tetap ada,
kerusuhan itu mungkin bisa terjadi karena jagonya Anda kalah. Ya karena upaya mencegah kerusuhan itu, upaya menjaga keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab TNI Polri aja. TNI Polri lebih banyak kepada penindakan. Upaya penindakan atas perilaku-perilaku anarkis, atas tindak-tindak pidana yang mungkin dilakukan, lebih gitu. Tapi pencegahan adalah sebenarnya tanggung jawab kita semuanya, termasuk para partai politik, khususnya yang kalah. Ya, sekali lagi khususnya yang kalah, karena pihak parpol yang kalah inilah yang kemudian memprovokasi pengikutnya, mengajak unjuk rasa, mengajak turun jalan, pengadilan rakyat, pengadilan jalanan, turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, batalkan hasil pilpres, kan itu auranya selama ini yang terjadi. Mengapa politisi-politisi dari gedung Senayan tidak ada yang menyuruhkan ini? Khususnya dari partai politik yang kalah, baik PDIP, PKB, PKS, Nasdem dan semuanya. Yang secara tegas dari gedung DPR RI atau dari rumah-rumah mereka atau dalam jumpa-jumpa pers menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh pengikut partai saya, pemilih saya, hentikan provokasi Anda, jangan Anda ganggu kerja KPU, pulang ke rumah. Biarkan pesta demokrasi ini, biarkan KPU menyelesaikan tugasnya. Sejak kemarin kita tidak pernah melihat itu. Kita tidak pernah mendengar itu dari mulut Pak Utut Adianto, maaf. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Utut tadi ada aura ancaman juga. Seolah-olah mengancam kepada TNI, karena ketika itu momennya adalah TNI. Bahwa potensi yang sama bisa terjadi. Walaupun kemudian dipermak seolah-olah bahwa itu tidak boleh terjadi. Ini tanggapan saya. Ya. Sekali lagi kalau memang tujuannya adalah mencegah, ya mestinya Anda di situ pun boleh bisa ngomong, menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para simpatisan dan pemilih PDIP, pemilih Ganjar Pranowo, untuk sama-sama ikut mencegah itu, untuk tidak ikut membuat kerusuhan di komplek KPU. Karena Anda tahu bahwa momen Anda itu disyuting, disiarkan secara langsung oleh banyak media. Kenapa tidak digunakan momen kesempatan bagus itu? Mengapa hanya kepada TNI saja yang dituju? Maka menurut saya malah mencurigai, mewaspadai bahwa apa yang Pak Utut tadi sampaikan adalah sebuah ancaman. Seolah-olah bahwa hari ini pun bisa terjadi dengan kekalahan jago capres-capres dari PDIP dan dari 01. Itu tanggapan saya. Mudah-mudahan tidak benar. Dan saya mohon mudah-mudahan seluruh elit partai politik lah ya, yang punya pengaruh, yang punya corong, bisa menyampaikan. Kalau betul-betul ingin bahwa pasca pilpres ini negara kita dalam kondisi aman, kondusif, ya semua berusaha dong. Sampaikan kepada para pengikut Anda, pemilih Anda, untuk tidak ikut-ikutan emosi, tidak ikutan terprovokasi, demo, teriak pemilu curang, batalkan hasil pemilu, coret nomor 2, pemilu ulang. Kenapa kalian nggak ada yang bersuara itu? Apakah kelu mulut kalian? Kalau memang ikhlas bahwa negara ini harus dijaga bersama, ya ayo dong. Pesta demokrasi telah usai. Pilpres telah usai. Kemenangan telah ditetapkan oleh KPU, ya sudah. Bukankah tadi Pak Utut mengatakan bahwa yang menang harus dijaga betul-betul untuk menata ke depan pada masa peralihan ini sampai pergantian kekuasaan secara definitif 20 Oktober yang akan datang. Bukankah itu yang diinginkan, atau hanya lipstick saja? Kalau memang itu yang diinginkan, ya sudah, sampaikan dong itu. Sampaikan juga kepada politisi-politisi PDIP hari ini yang masih banyak ngotot ingin melakukan hak angket, ingin melakukan protes-protes atas hasil pilpres kemarin. Sekjen Anda Hasto sampai hari ini masih belum terima, masih mengatakan ini curang. Ada hitungan yang tidak beres di KPU. Mengapa Anda tidak sampaikan itu di forum itu? Oke, itu mohon maaf. Tanggapan saya, feeling saya, hati nurani saya menangkap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Utut.
karena ada fakta-fakta yang berbeda antara yang disampaikan di depan forum sidang Komisi 1 dengan TNI dan kenyataan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.